Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris di channel Director Review. Nah, kali ini ada part kedua dari review Nissan Kicks yang kemarin ya. Yang part pertama yaitu mengenai tentang eksterior. Nah, di part pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin saya banyak menyebut tentang interior ya, padahal kita membahas tentang eksteriornya. Aduh, gimana yang reviewnya, mohon maaf. Tapi di setiap video itu saya sudah beri hashtag eksteriornya, jadi mungkin nanti kalau saya ngomong bisa langsung aja lihat di tampilan itu ya. Oke ya. Nah, sesuai perjanjian di part kedua kita akan membahas tentang interior ya, bukan eksterior melainkan interior. Nah, sesuai di gambar ini yang kita lihat, ini adalah bagian interior dari Nissan Kicks 2020 atau Nissan Kicks Indonesia. Wow, kalau dilihat tampilannya mega mewah dan wow, the best is amazing tentunya. Oke, nah langsung aja yuk kita mengulas tentang interior dari si mobil Nissan Kicks 2020 ini guys. Oke teman-teman, nah untuk interiornya sendiri dari atas itu dia bahannya plastik ya. Kemudian untuk bagian tengah ini, nah itu dia kulit dilapisi dengan jahitan berwarna putih ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian bawah itu sudah kembali lagi plastik. Oke, nice. Kemudian untuk AC-nya bundaran itu dia dilengkapi dengan black metallic. Kemudian untuk AC yang di tengah itu dia hanya mengotak ya, standar. Kemudian untuk head unitnya dia juga tidak terlalu mengotak. Kemudian untuk AC-nya dia seperti itu, dia manufaktur ya. Kemudian di tengah ini ada tempat senderan kaki untuk pengemudi dan penumpang depan yang sudah dilapis dengan kulit dan dilapisi juga dengan jahitan berwarna putih. Oke, nice. Untuk dot trim A, dot trim B ini bagian atasnya dia plastik, kemudian untuk bagian senderan tangannya dia kulit, dilapis dengan kulit, dan bagian bawahnya sendiri plastik, dia juga ada cup holder. Oke, nice ya. Oke, nah untuk setirnya sendiri dia masih belum kulit ya, masih belum dilapisi dengan kulit. Oke, nah kemudian Nissan Kicks ini untuk transmisinya yang tadi di part 1 saya sudah berbicara, yaitu dia signature automatic ya. Nah, transmisinya tuh bentuknya seperti itu, bisa dilihat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan mode-mode berkendara yang tentunya kita ya sebenarnya harus tahu dan seharusnya juga tidak tahu, karena mode-mode berkendara itu ada banyak. Yang saya sebutkan ada 3 ya. Yang pertama Eco, kemudian Drive, kemudian yang satu apa saya lupa, bisa cek di kolom deskripsi nanti ya. Oke, nah kemudian tidak ada IV dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk handremnya dia sudah dia sudah elektrik ya, bukan manual lagi. Oke, nice. Untuk joknya sendiri dia bahan kulit dilapisi dengan jahitan warna putih lagi. Ternyata mobil Nissan Kicks ini mengedepankan jahitan berwarna putih ya, sporty banget. Nice. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelum itu dia juga dilengkapi dengan power outlet dan USB port untuk mengakses gadget kita. Oke, jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian mana ini ya? Ke bagian setir ya. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Ini bagian setirnya guys. Oh, tadi saya ngomong di awal itu saya ngomong masih belum dilapis kulit. Ternyata sudah dilapis kulit disertai dengan jahitan berwarna putih ini guys. Oke, nah ini pasti sangat enak digenggam sih. Saya penasaran banget kalau sudah unitnya ada di Probolinggo. Saya mencoba untuk memegang si setirnya ini guys. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke bagian setir, ternyata si Nissan Kicks Indonesia ini, Nissan Kicks 2020 ini dilengkapi dengan stability lamp ya, apa itu pengukur lampu tuh. Jadi lampu itu bisa kita level pertama itu sedang, level kedua juga ya masih sama, yang setengah sedang lah.
Untuk level ketiga paling tinggi, dan ya tidak ada level lagi sih, hanya 3 level ya. Oke, nah kemudian untuk setirnya tadi saya sudah ngomong kulit ya. Kemudian ada SRS airbag yang ada berapa, tiga mungkinnya, berapa lah, bisa cek kolom deskripsi ya. Oke, nah untuk fitur-fitur di setirnya, untuk sebelah kiri itu dia khusus audio, ngecil besarkan volume, ganti lagu, ganti mode, bluetooth, calming dan lain sebagainya. Nah untuk sebelah kanan standar untuk MID dari multifungsinya ya, MID multifungsinya. Oke, nah kemudian untuk lampunya juga sudah bisa di mode auto. Jadi ketika malam dia akan nyala sendiri, dan ketika pagi hari itu dia akan mati sendiri lampunya. Untuk wipernya sendiri masih belum dilengkapi dengan auto, tapi sudah dilengkapi dengan entertainment ya, jadi bisa ada waktunya. Oke, nice. Untuk setirnya sendiri bisa tilt and telescopic. Tilt itu apa, maju mundur, sedangkan teleskopik ke atas dan ke bawah. Oke, ya langsung aja kita lanjut mungkin ke MID multifungsinya. Oke, nah ini adalah bagian MID dari si multifungsinya. Oke, nah untuk bundaran yang paling besar itu menandakan RPM kita ya, kilometer per jam kita ya. Kemudian ada bundaran yang besar itu, bukan ya, ini bundaran sebelah sini. Nah itu untuk mengganti trip A, trip B, kemudian untuk mengganti tema wallpaper, kemudian untuk mengganti lampu, karena di sini ada lampu, istilahnya lampu strobo ya, bukan lampu kolong. Nah oke, nah sebelah kiri itu adalah MID dari si multifungsinya tersebut, atau MID multifunction. Nah ternyata si Nissan Kicks di MID multifunction ini lumayan lengkap fiturnya. Yang saya ketahui ini dikit mungkin ya, nanti bisa cek kolom deskripsi. Mungkin dia bisa menyalakan atau menaktifkan spion otomatiknya, karena dia sudah dilengkapi dengan spion otomatik atau yang disebut dengan mirroring. Jadi ya dia juga bisa dimatikan ternyata fiturnya. Nah kemudian kedua, dia juga bisa menonaktifkan dan mengaktifkan si kamera 360 derajatnya itu. Jadi kalau kita mau belok atau jadi dia tidak akan muncul kamera 360 derajatnya, tapi kalau kita mau mengaktifkannya otomatis muncul nantinya. Kemudian dia ada lampu kuning, tapi saya tidak dapat gambar itunya, tapi di reviewer lain dia juga dapat. Jadi kalau kita mau belok itu, misal ada mobil yang menyalip kita, jadi nanti lampunya tuh otomatis akan berkedip. Kan biasanya kalau mobil-mobil lain itu berada di spionnya ya, kalau ini tidak, berada di trip A-nya ya, trip A-nya sana itu. Oke, nah itu juga bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah itu saja sih yang saya tahu. Untuk fitur-fitur lengkapnya mungkin dia jadi satu dengan bundaran yang tadi itu, yaitu untuk melihat konsumsi bahan bakar kita, kemudian untuk trip A, trip B dan lain sebagainya. Nice. Nah itu MID-nya dia berwarna hitam. Kemudian ini terdapat lampu sih sebenarnya, lampu kolong namanya, bukan lampu kolong berada di situ ya. Oke, nice. Yuk langsung aja kita lanjut ke bagian apa dulu nih ya, bagian AC. Oke teman-teman, nah kita sudah bagian AC ya, kita sudah berada di bagian AC. Nah untuk AC-nya sendiri model pencet ya, model tombol, model entertainment istilahnya. Untuk AC-nya sendiri dia 2 clad zone ya, kayaknya clad zone deh. Oke, dia black metallic. Nah kemudian untuk puter-puterannya seperti itu dia juga dilengkapi dengan hitam-hitam dan silver, menawan dan menambah akses kemewahan juga. Oke yuk langsung aja. Nah untuk ada push AC, mau kita suhunya berapa, kemudian ada
on off, kemudian ada rear foreground, kemudian ada AC yang mau diarahin ke kepala atau ke kaki, kemudian ada front grip, kemudian ada sirkulasi suhu. Nah, kemudian juga ada push auto ya, mau diautokan atau tidak. Nah, nice banget. Ternyata fitur dari AC air conditioner ini lumayan lengkap juga. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian head unit. Oke teman-teman, nah kita sudah berada di bagian head unit dari Nissan Kicks 2020 ini guys. Nah, itu adalah head unitnya, tidak terlalu kotak tapi tampilannya sangat bagus. Nah, itu yang perlu saya perlukan, itu tidak terlalu kotak. Kalau kotak-kotak ya usahakan bagus, tapi kalau tidak ya kotak tapi ternyata kurang kotak, itu mending gak usah kotak. Mending seperti ini, tidak kotak tapi menawan bagus ya. Oke, nah ini MID-nya, MID sampai head unitnya itu berapa inch saya lupa ya, bisa cek kolom deskripsi lagi. Oke, nah untuk tombol apa namanya ini, tombol apa ya, tombol configuration mungkin ya, atau tombol biasa ya. Oke, nah untuk tombol-tombol kita bahas sebelah kiri dulu ya, itu adalah menu ya, kemudian ada calming atau menjawab panggilan, kemudian ada audio, kemudian ada mengganti lagu mau kanan mau ke kiri atau volume, kemudian ada untuk menyalakan dan menonaktifkan si head unitnya atau push, kemudian kamera 360 derajatnya mau depan belakang, kemudian samping kanan samping kiri, kemudian ada mode matahari atau mode gelap, kemudian ada setting dari audio tersebut, dan ada back, kemudian ada turn call atau push on. Oke teman-teman, nah untuk fitur head unitnya apa saja sih? Ada yang pertama auto link ya, dia bisa support ke handphone kita dengan melakukan link ya. Kemudian juga ada maps, kemudian ada bluetooth, kemudian ada audio, mode audio, kemudian ada aux input, kemudian apalagi saya lupa, bisa cek kolom deskripsi lagi. Oke teman-teman, jadi itu saja yang saya ketahui tentang mobil ini dari fitur head unitnya. Mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung aja cek lagi di kolom deskripsi ya teman-teman. Sekalian mungkin ada omongan salah, bisa langsung komen di bawah, karena komen Anda berharga bagi kami dan mungkin kami nanti bisa memberikan yang terbaik lagi dari channel kami, Direktur Review ini. Oke, yuk langsung aja kita akhiri dari part 2 ini, karena mungkin part 2 ini sampai sini saja, tidak ada yang lainnya. Jadi part 2 ini mengenai interior bukan eksterior. Jadi di part pertama saya banyak ngomong interior, padahal yang saya bahas adalah eksterior bukan melainkan interior. Oke, nah ini jadi sampai segini dulu mungkin ya part 2 nya. Akhir sampai head unit.